Bab 1126, Bibi. Wajah Sander Ye berlinang air mata sebelum dia menyadarinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, ada. Bibi Kiana sedikit bingung. Sander Ye tiba-tiba berdiri dan berjalan ke sampingnya, lalu dengan lembut mengambil pisau dapurnya. Dia meraih tangan Bibi Kiana, lalu berjalan ke arah Fuji. Di samping Sander Ye, ruang dan waktu tiba-tiba beriak seperti gelombang air, dan kemudian seorang wanita bergaun polos perlahan keluar. Sander Ye memandang wanita bergaun polos, dia menyeka air mata di wajahnya dan menyeringai, "Bibi, kali ini aku tidak membuat masalah." Wanita bergaun polos memandangnya, "Tidak apa-apa menimbulkan masalah, tapi kamu harus menimbulkan masalah yang lebih besar, mengerti?" Sander Ye merasa hangat di hatinya, "Oke, lain kali keponakan akan membuat masalah yang lebih besar untuk Bibi." Wanita bergaun polos memandang Fuji yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia berjalan ke tempat tidur dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengetuk dengan lembut. Tiba-tiba, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya dengan ringan dan tenggelam ke dalam tubuh Fuji. Dalam sekejap, wajah Fuji yang sudah pucat mulai berubah warna dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Senyuman muncul di wajah Sander Ye. Saat Bibi Kiana melihat pemandangan ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tiba-tiba bergegas ke sisi Fuji, memegang erat tangan Fuji dengan kedua tangannya, dan berkata dengan suara gemetar, sekarang hangat." Dia begitu bersemangat hingga dia sedikit bingung. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan melihat, tapi saat ini, Sander Ye dan wanita bergaun polos sudah pergi. Bibi Kiana tercengang. Sander Ye membawa wanita bergaun polos ke Akademi Guansuan, patung miliknya. Sander Ye menoleh ke arah wanita bergaun polos dan berkata dengan lembut, "Bibi, maaf merepotkan." Wanita bergaun polos mengulurkan jarinya dan mengetuknya. Untuk sesaat, ruang dan waktu mereka tiba-tiba menjadi aneh. Tak lama kemudian, Sander Ye menemukan bahwa dia tidak lagi berada dalam ruang dan waktu semula. Dia kembali ke masa lalu. Tidak lama kemudian, lingkungan sekitar tiba-tiba kembali tenang. Sander Ye hendak menanyakan sesuatu, ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat, tidak jauh dari situ, seorang pria kasar sedang berjalan menuju sisi ini. Orang yang datang adalah Jagal. Sander Ye tercengang. Sesaat kemudian, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan si Jagal. Si Jagal tertegun. Melihat dinginnya mata pria itu, tanpa sadar dia meletakkan tangan kanannya di atas pisau Jagal di pinggangnya hitam, lalu tiba-tiba pria berbaju hitam melambaikan tangannya. Tetapi, si Jagal tidak menunjukkan reaksi. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya lagi. Jagal itu masih tidak menjawab. Pria berbaju hitam itu tampak terkejut. Saat itu, dia tiba-tiba terbakar. Pria berbaju hitam itu ngeri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Jagal itu terkejut dan mundur beberapa langkah, ketakutan. Segera, pria berbaju hitam itu berubah menjadi abu. Jagal melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba muncul di depan Jagal. Melihat Sander Ye, Jagal itu sedikit terkejut, "Tuan Ye." Sander Ye tersenyum tipis, "Cepat pulang." Jagal itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku ingin bertemu dekan untuk mengadu." Sander Ye berkata dengan hangat, "Dekan sudah tahu tentang Fuji, cepat pulang. Bibi Kiana menunggumu." Jagal itu menoleh untuk melihat patung Sander Ye tidak jauh dari situ. Saat dia melihat patung Sander Ye, dia tertegun. Keduanya persis sama. Jagal itu sepertinya memahami sesuatu. Tiba-tiba dia berlutut dengan keras dan bersujud berulang kali, "Tuan Dekan, aku bersujud kepada kamu." Sander Ye membungkuk dan membantu Jagal itu berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Cepat pulang. Mereka menunggumu."
Jagal itu mengangguk cepat, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti lagi, lalu berbalik untuk melihat ke arah Sander Ye. Dia berlutut lagi, bersujud kepada Sander Ye, lalu bangkit dan berbalik untuk berlari. Sander Ye berkata dengan lembut, "Bibi, dia bukan milik ruang dan waktu kita sekarang. Dia..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jimat emas misterius tiba-tiba muncul di ruang dan waktu ini. Kemudian, tidak jauh dari situ, tubuh si jagal tiba-tiba menjadi ilusi dan akan dihapus secara paksa. Pada saat itu, wanita bergaun polos tiba-tiba mengulurkan tangannya, meremasnya dengan lembut, dan jimat emas misterius itu langsung dijepit olehnya. Di kejauhan, tubuh jagal kembali normal dalam sekejap. Tak hanya itu, lintasan waktunya pun kembali sama seperti sekarang. Dulu dan sekarang berpadu sempurna. Ini bukanlah koreksi, tapi perpaduan sempurna antara masa lalu dan masa kini. Dia sudah melampaui apa yang disebut masa lalu dan masa kini, dan juga melampaui ruang dan waktu. Sekarang dan masa depan sudah tidak ada lagi. Dia melompat keluar dari segalanya dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang dewa, tanpa batasan apapun. Saat ini, Sander Ye tidak tahu apa artinya ini. Hingga suatu hari ketika dia mencapai ketinggian, dia menemukan bahwa operasi acak bibinya sudah mencapai puncak di seluruh alam semesta. Kali ini, wanita bergaun polos tiba-tiba memegang jimat emas dan menyerahkannya kepada Sander Ye, "Terima." Sander Ye sedikit bingung, tetapi dia tetap mengulurkan tangannya. Begitu dia menangkap jimat emas itu, ekspresinya tiba-tiba berubah tiba-tiba, karena jimat emas itu berubah menjadi cahaya keemasan dan tenggelam ke telapak tangannya. Dia merasa seolah-olah magma sudah memasuki tubuhnya, dan rasa sakit yang tajam langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam sekejap, fitur wajahnya berubah bentuk. Setelah jimat emas memasuki tubuhnya, itu berubah menjadi energi emas yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Setelah sekian lama, Sander Ye merasakan rasa sakit yang membakar itu berangsur-angsur hilang. Dia menatap wanita bergaun polos dan bertanya dengan bingung, "Bibi." Wanita bergaun polos berkata dengan tenang, "Inilah harganya." Sander Ye berkata dengan lembut, "Apakah ini harga untuk menyelamatkan orang?" Wanita bergaun polos mengangguk, "Benda itu tadi adalah semacam hukum. Itu ada di tubuh kamu sekarang dan akan menyebabkan banyak pembatasan pada kamu di masa depan. Kamu harus mengandalkan kemampuan kamu sendiri untuk menghilangkannya, mengerti?" Sander Ye mengangguk, "Paham." Wanita bergaun polos mengangguk sedikit, "Apakah kamu ingat apa yang pernah aku katakan kepadamu?" Sander Ye mengangguk, "Ingat, Bibi berkata bahwa dunia ini tidak selalu indah, dan akan ada penyesalan juga." Wanita bergaun polos berkata, "Kuambil tindakan kali ini karena kinerja kamu sangat baik. Aku dapat membuat pengecualian untuk kamu, tetapi kamu sendiri yang harus menanggung akibatnya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sudah seharusnya begitu." Wanita bergaun polos hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh. Detik berikutnya, dia sedikit mengernyit. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya. Untuk sesaat, aliran darah perlahan mengalir keluar. Sander Ye sedikit bingung, "Apa ini?" Wanita bergaun polos berkata dengan tenang, "Semut." Sander Ye. Wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Aku pergi." Sander Ye buru-buru berkata, "Bibi, apa hukum alam semesta yang dikatakan pemilik pena Tao sebelumnya?" "Apa itu?" Wanita bergaun polos berkata, "Semut." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Sander Ye. Pada saat ini, ruang dan waktu tempat dia berada tiba-tiba berubah, dan segera dia kembali ke ruang dan waktu semula. Melihat ruang kosong di sekitarnya, Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bibi ini pergi ketika dia berkata ingin pergi. Seolah memikirkan sesuatu,
dia tiba-tiba berbalik dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di jalan. Saat ini, dia kembali ke penampilan sebelumnya. Negara Qi sudah kembali tenang, tetapi masyarakat di jalan masih membicarakan apa yang terjadi sebelumnya. Insiden Sekte Pedang Negara Qi kini sudah menyebar ke seluruh benua Guanxuan. Biarpun kompetisi 10.000 negara bukanlah kompetisi tingkat tertinggi di alam semesta Guanxuan, tetapi ini jelas merupakan kompetisi dengan jumlah peserta terbanyak. Ini juga merupakan impian seumur hidup dari banyak anak muda di alam semesta Guanxuan. Tentu saja cita-cita kebanyakan anak muda bukanlah menjadi juara pertama. Selama mereka bisa masuk 30 besar, itu adalah kehormatan tertinggi bagi mereka. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi 10.000 negara, dengan banyak orang berbakat berkumpul bersama. Belum lagi 30 teratas, 50 teratas, semuanya sangat jenius. Banyak anak muda yang bekerja keras dengan harapan bisa bersinar, membawa kehormatan bagi dirinya dan keluarganya, sekaligus mendapatkan kesempatan bagi dirinya. Curang dalam kompetisi seperti ini benar-benar tidak dapat diterima oleh semua orang. Sander Ye belum mengetahui bahwa setelah insiden Sekte Pedang, pamornya di alam semesta Guanxuan mulai meroket. Sebelumnya, secara tidak sadar orang-orang menganggapnya sebagai tuan muda, bukan dekan. Tetapi setelah kejadian ini, orang-orang di alam semesta Guanxuan secara tidak sadar menganggapnya sebagai dekan, bukan tuan muda. Saat Sander Ye berjalan, dia datang ke Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao saat ini sama semaraknya dengan sebelumnya. Setelah menyerahkan 10 kristal spiritual, dia datang ke restoran. Kali ini, dia mengambil 10 bakpao. Lokasinya masih sama, tapi seberangnya kosong. Sander Ye meletakkan pedang tatanan di atas meja, mengambil bakpao dan menggigitnya, lalu melihat pedang tatanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biarpun dia bertemu Yelena yang dalam sebuah permainan, dia tahu bahwa Yelena yang hanyalah orang dalam permainan tersebut dan bukanlah ketua aula. Dia tidak lupa bahwa dia berjanji bahwa dekan pasti akan bertemu dengannya di masa depan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di samping Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dan mengerutkan kening, "Kenapa kamu di sini lagi?" Orang yang berbicara tidak lain adalah pengurus Zhao, pengurus yang sama yang mengusir dia dan Yelena yang keluar dari Paviliun Xianbao. Sander Ye memandang pengurus Yerior Zhao dan tersenyum, "Aku sudah membayar." Pengurus Yenor Zhao menggelengkan kepalanya, "Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Nona Ranikin akan segera datang." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke arah pintu, di mana seorang wanita berpakaian merah berjalan perlahan. Itu adalah Ranikin, nona muda dari keluarga Qin. Melihat Ranikin, ekspresi Yenor Zhao tiba-tiba berubah. Dia segera menatap Sander Ye dan berkata dengan wajah muram, "Cepat keluar dari sini, jangan biarkan Nona Ranikin melihatmu dan mempengaruhi selera makannya." Bersambung.